Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, seperti biasa kita akan membuka kembali ruang diskusi publik atas video-video yang sudah beredar viral di sosial media, yang kemudian kita akan jadikan itu sebagai bahan diskusi kita. Kalian bebas untuk memberikan saran, komentar, opini di kolom komentar. Ingat, kita sama-sama jaga yang namanya etika dalam bersosial media. Hindari juga yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera membahas video yang pertama. Ini yang membuat Ahmad Kosinudin itu dianggap sahabat kawan oleh pendukung Pak Jokowi, khususnya Ade Darmawan, teman-teman. Ya, coba kita dengarkan dulu ya. Ini mungkin video sudah beberapa minggu yang lalu, tapi Saya ingin saya penasaran membuat untuk sebuah mendengarkan lagi, analogi teman-teman. tentang dua orang yang Iya. berpura-pura menantang, berpura-pura berani, tapi sebenarnya keduanya itu sama-sama pengecut, sama-sama takut, sama-sama menghindari pokok masalah agar tetap dilihat oleh rakyat seolah-olah masih tetap pahlawan, seolah-olah ingin saling membuktikan, tapi keduanya sebenarnya pengecut, keduanya sebenarnya takut. Jadi kira-kira ada orang punya rumah, ada orang di luar ditantangin, sini kalau berani kamu masuk rumah, kalau berani saya tunggu kamu dalam rumah. Tapi saat ngomong begitu sambil gembok pagar rumah, Bang Ahmad Kosinudin. jadi orang yang ditantang tuh nggak bisa masuk. Nah, Lah kalau memang mau nantang, ayo kita adu bukti, ya jangan digembok rumahnya, buka saja. Ayo buktikan isi rumah itu isinya apa. Kalau benar-benar ada penelitian, ayo buktikan penelitiannya. Kalau benar-benar ada hasil kajian, ayo buktikan kajiannya. Jangan menipu rakyat dengan narasi seolah-olah ada penelitian. Setelah seluruh rakyat terkesima ikut dalam proses untuk meyakini ijazah itu, seolah juga menantang untuk diadili di perkara persidangan, tetapi gembok pintu rumah. Eksepsi itu kan hakikatnya mengunci agar tidak bisa masuk pokok perkara. Di mana? Kepenelitiannya? Di mana yang katanya sudah bertahun-tahun ingin menguji? Dan sebenarnya kita semua rakyat kecewa luar biasa. Kenapa? Kita ini ya, Bang Petrus, semuanya ini tidak mau menghabiskan energi hanya untuk nolong satu dua orang tokoh, nggak penting. Kita sedang memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat. Ya teman-teman, inilah yang kemudian dikutip oleh Bang Ade Darmawan kemarin dalam konferensi pers ketika ditanya wartawan. Ya, ada hal yang dikutip oleh Bang Ade Darmawan. Betul tuh apa kata si Gosi. Ya, mereka mengajak orang untuk ayo duel dalam rumah, tapi pagarnya digembok. Lantas kemudian Bang Ade Darmawan mengatakan, bagus tuh Bang Kosi, sahabat saya sekarang itu. Bagus katanya Bang Kosi, itu kawan saya. Ya, kalau mungkin saja menurut Bang Ahmad Kosinudin, pecah dengan kubu Roy Suryo bukan berarti berteman dengan pendukung Pak Jokowi. Ya, karena pecah dengan kubunya Roy Suryo itu bukan serta-merta membuat Ahmad Kosinudin itu mendeklarasikan bahwa saya ada di kubu Jokowi, saya akan bela Jokowi. Tidak, teman-teman. Tetapi hal itu beredar di sosial media mengatakan, ya karena mungkin pengakuan sepihak ya. Akan tetapi kalau dari kubunya Ade Darmawan, kubunya pendukung Pak Jokowi, siapapun yang berbeda pendapat, siapapun yang istilah katanya adalah berseberangan dengan Roy Suryo adalah kawan, teman-teman. Makanya apapun latar belakang Ahmad Kosinudin, ya selama dia mulai menyinggung atau menyerang Roy Suryo CS, teman-teman ya, apapun latar belakangnya tetap dianggap kawan oleh pendukung Pak Jokowi. Rismon juga seperti itu. Saya pikir ini pendukung Pak Jokowi ini orangnya nggak pendam, teman-teman ya, suka memaafkan. Kalau ada orang yang kemudian seburuk apapun dia di masa lalu, lantas kemudian hari ini dia kemudian sadar dan bergabung dengan kelompok kita, yo terima-terima aja. Itulah positifnya pendukung Pak Jokowi, teman-teman ya. Sama juga halnya dengan Rismon kemarin. Kurang jahat apa Rismon ke Pak Jokowi, tapi ketika dia bertobat, masuk sama-sama dalam membela Pak Jokowi, hari ini mereka berkawan, mereka bersahabat, teman-teman. Itu loh, makanya kalau dalam kasus ini kita jangan terlalu baper, teman-teman. Jangan terlalu kebawa emosi. Karena bisa saja ujung-ujungnya Roy Suryo berkawan lagi dengan Rismon. Bisa saja Roy Suryo berkawan dengan Ade Darmawan, teman-teman. Ini
jadikan sebagai ruang pembahasan, ruang diskusi saja teman-teman ya. Kita next ke berita selanjutnya teman-teman. Memang kalau di Nah, kaca ini lagi satu temannya Bang Kosinudin. Bang Andi Aswan, udah kangen sama Bang Andi. beliau Lama dengan kita nggak PSI, lihat ya. ya, orang mengatakan, wah ini safari politik, itu sah-sah saja. Sah-sah aja. Karena kan dia bukan pejabat publik Ya, sekarang. sekarang udah. Ya, dan itu biaya sendiri ya. Ini perlu dicatat biaya gitu. sendiri. Biaya sendiri, Loh, tidak ada biaya pemerintah gitu loh. Oke. Ya, even dengan relawannya, ya saya sendiri ya ke Lampung, ke NTT itu biaya sendiri. Urunan juga tuh, patungan juga. Nggak ada patungan, kita dari kocek kita sendiri gitu. Dan selain itu sebetulnya Makanya kenapa teman-teman tanya, Bang Vicky kenapa nggak ikut? Ya karena biaya dari Manado ke NTT itu mahal sekali teman-teman. Biaya pesawatnya kalau langsung dari Manado ke NTT. Karena kami tidak dibiayai siapapun, kami itu biayai diri sendiri. Makanya saya nggak ambil keputusan untuk nggak ikut. kalau kita katakan safari politik ya kita tidak menafik itu, tapi yang paling di headline itu adalah safari kebangsaan. Oh. Jadi silaturahmi berkunjung kepada daerah-daerah yang mengundang beliau. Oh, Yes. jadi berdasarkan Untuk hadir. undangan nih. Undangannya. Siapapun bisa mengundang. Iya. Yes. Ya kemarin di Lampung ya itu luar biasa antusiasmenya ya. Beliau diberikan ya kayak sesepuh adat ya. Ya. Kepada beliau gitu beberapa kerajaan-kerajaan yang ada di Lampung secara adat ya, dan bagaimana antusiasme semua daerah-daerah yang dikunjungi, yaitu kabupaten-kabupaten kayak Mesuji, terus ada Tulang Bawang gitu ya. Itu luar biasa sambutan-sambutan itu. Dan itu terus mengalir gitu. Itu Bukan artinya berhenti. Pak Jokowi berapa minggu atau berapa bulan sekali itu keliling? Ya sebulan sih bisa 2 kali ya. Oh, sebulan 2 kali. Sebulan Bisa 2 2 kali sebulan itu. Keren ya. Gitu ya. Kayak juga dong. Ya tergantung ini. Memang fisiknya beliau luar biasa lah. Tapi berarti kalau ada anggapan yang bilang ini nyuri nyolong start Nyuri kampanye start, itu keliru. kampanye gitu. Ya, Iya, siapapun bisa. Silahkan ketua umum partai yang lain lakukan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya, karena pemimpin itu seharusnya bersentuhan langsung dengan rakyatnya. Pemimpin itu seharusnya bisa melihat kondisi secara langsung masyarakat di bawah, agar supaya mereka bisa merasakan nih apa penderitaan yang dialami oleh rakyat, kesusahan-kesusahan apa yang dialami oleh masyarakat kecil khususnya di daerah-daerah terpencil, teman-teman ya. Apa yang dilakukan Pak Jokowi adalah sebuah teladan yang seharusnya diikuti oleh pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh politik yang besar hari ini. Jangan keluar demi rakyat, tapi Anda tidak pernah atau malas untuk bersentuhan dengan rakyat secara langsung. Kita next ke video selanjutnya teman-teman. Saya izin tambahkan sedikit ya. Kebetulan di Mahasiswa demo BBM demi pemilik Alphard nih. video juga Kasih paham muncul dulu. ada pertanyaan tuh kepada teman-teman mahasiswa yang demo. Demo tentang apa? Tentang BBM dan Tidak seterusnya. paham Mr. Q. BBM itu apa yang di demo? Ya, Pertamax itu kan Pertamax. dipakai oleh ojol. Nah, informasi yang saya dapat ojol tuh ada yang pakai tapi 5%. Jangankan ojol Pak, minta maaf ya, karena keterbatasan ekonomi saya saja pakai Pertalite Pak. Aku ngaku Pak ya, minta maaf ya, supaya hemat, supaya bisa sisihkan uang belanja, uang bensin, kita masih pakai Pertalite. Masih nggak mampu Pak kita pakai Pertamax Pak. Makanya kalau misalnya mereka mendemo Pertamax apa yang kalian mau dukung sebenarnya? Tapi kalau Alphard memang 100% pakai Pertamax. Kan jangan sampai pertanyaannya apa mahasiswa mendukung pemilik Alphard, kan jangan sampai begitu kan, kira-kira kan gitu ya. Enggak. Tapi itu kenyataannya Pak. Kita next ya. Negara Indonesia pada hari ini Nah, semakin ini. menuju kepada negara kapitalis. Itu makin menyengsarakan masyarakat. Kapitalis. Sportif ya. Sportif Dari kau. mana data Anda mengatakan Dari bahwa mana data? negara menuju kapitalis padahal Gimana Dek? neolit kita beresin kapitalis bingung kita tuh. berhadapan. Dari mana datanya? Menurut Bingung tuh. saya nggak perlu berbicara data. Tidak perlu bicara data. Apa? Sok mau demo. Apa sini? Diajak. Hidup mahasiswa. Sok-sokan. Hidup mahasiswa. Apa? Hidup perempuan. Jangan mahasiswa. Tong kosong nyaring bunyinya. Inilah. Gini. Lihat, saya jari. Ini oke. suaranya kayaknya tidak. Hidup mahasiswa. Coba. Itu kuatin suaranya. Hidup rakyat. Cocok. Saya sangat lucu. Bahwasanya Ah. tadi ketika saya sama teman saya Owen menyampaikan kampanye sedikit tentang Papua bukan tanah kosong, para pengikut-pengikut Bapak mungkin merasa serangan mungkin. Tapi itu kan menurut saya ya kan. Dan juga pandangan saya pada hari ini, bahwasannya
negara Indonesia pada hari ini semakin menuju pada hari pada ini, negara apa? kapitalis, itu makin menyengsarakan masyarakat. Yang mau saya tanya, apakah Anda bisa menghentikan negara ini menjadi negara kapitalis? Saya tanya, sportif ya. Sportif Dari mana ya. data Anda Bagus mengatakan sekali, bahwa Pak. negara menuju kapitalis, padahal neolib kita beresin, kapitalis kita berhadapan. Dari mana datanya? Menurut saya nggak perlu berbicara data. Kita cerita kapitalis, Pak. Keuntungan pribadi dengan Bapak ngasih duit tadi, itu udah mencontohkan perilaku-perilaku kapitalis. Di mana mereka bergantung pada uang tadi. Saya tanya, saya Muslim, Tong Kristen juga kosong. demikian. Kami punya yayasan. Apakah Nyaring tidak boleh bunyi. membantu orang? Di Boleh. mana salahnya saya bantu mereka? Bukan di sini saja. Nggak saya bantu. salah kan? Lalu Ini kenapa kapitalis? 200 orang, tunjukkan anak yatim. Salah nggak itu? Nih. Dan itu pribadi. Menurut saya berbuat baik itu nggak salah. Nah, Tapi terus kita lihat aja, Pak. Dengan apa yang terjadi di Aceh. lantas kenapa berbuat baik Anda katakan itu kapitalis? Tong kosong nyaring bunyi. Pengembangan hutan dengan Bapak kasih Anda ini bantuan memang itu hasewa ya? nggak menjawab permasalahan. Dan apa yang terjadi di Papua, Bapak kasih traktor itu tidak menjawab permasalahan pada hari ini. Ini pertanyaannya pindah-pindah. Aceh nanti ke Kalimantan kemana? Yang saya tanya, yang tadi pertanyaanmu saya jawab. Enggak kelas ya. Ini dengan memberi yatim piatu salah nggak? Nggak salah, Pak. Lah, berarti sudah benar kan? Saudara kita ini korban banjir, bencana. Itu tadi bukan uang negara, Ya, itu yayasan. Aku kasih bantuan, salah nggak? ya nggak salah lah, Pak. Ya Nggak sudah salah. selesai. Kapitalis Selesai. saya jawab. Bapak Presiden minta bantu saudara-saudara kita di sektor pertanian, pupuk dibikin murah, turun 20%. Oke. Kemudian kesejahteraan meningkat, ini Gini rasio turun. Tahu Gini rasio? Nggak tahu. Turun kan? Ini datanya. Pak jangan cuma tahu Gini rasio, dia pura-pura tahu itu Pak. Tanya apa itu, pasti dia nggak bisa jawab Pak. Kesejahteraan meningkat, itu data BPS. Itu menunjukkan arah Data positif dong, baik data. yang neolib kapitalis kita perangi. Kemudian buktinya lapangan adalah ini Aceh, ini bantuan traktor ini gratis. Kita berikan pada mereka agar jangan terjadi ketimpangan Gini rasio. Apa Gini Karena rasio? ini sudah lama. Aku aja nggak tahu. Nah kita memulai sekarang. Dan datanya ada bahwa sudah turun. Itu traktor dari pemerintah. Daripada dikorupsi, Bapak Presiden alihkan efisiensi, dahulukan rakyat. Dan ini sudah terjadi. Gimana? Hasilnya sekarang sudah swasembada, tidak impor kan sekarang? Langsung mulai paham, langsung mulai ciut. Tadi teriak-teriak pakai toa, setelah dikasih paham langsung mulai mangut-mangut. Mangut-mangut. Oke. Gitu Jadi, dong. ini clear. Kita Garuk kepala. memang anak-anak kita seperti ini. Dalam hati, waduh salah gue. Aduh. Kita harus diskusi. Gak apa-apa ya. Jangan kita tutupi. Kenapa? Karena nanti salah. Luar biasa, aku sangat teman-teman apresiasi sama Bapak Menteri kita satu ini teman-teman ya. Ketika ada anak yang teriak-teriak sekalipun tong kosong nyaring bunyinya, ketika dia berikan pemahaman, ketika dia kasih tahu tentang ini loh, seperti ini loh, seperti ini loh, akhirnya anak tadi yang awalnya mungkin mau berontak, awalnya yang mau ingin demo mungkin mulai tersadarkan, oh ternyata seperti ini, aku salah, sampai garuk kepala teman-teman. Nah, good job ya. Kita next ke berita selanjutnya teman-teman. Oh ya Allah, Masya Allah cantiknya, Masya Allah, Masya Allah, ya Allah cantiknya. Ini dari mana, makannya apa, ya Allah. Dulu bapaknya sunat di mana, ya Allah cantiknya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lucu banget kucingnya teman-teman ya. Ya Allah. Aku no komen ya, kalian no komen jangan Next Ada aja. orang yang menyatakan bahwa Pak Prabowo harus meninggalkan Pak Jokowi. Coba kita ini menarik. Kan mereka sekutu. Hasan Nasbi. Ya sekutu. Kan sama juga dengan memikir Pak Prabowo harus meninggalkan Pak SBY. Kan mereka sekutu. Pak Prabowo harus meninggalkan Zulkifli Hasan. Kan mereka sekutu. Yang nggak sekutu aja diajak masuk kok. Yang kemarin jadi kompetitor aja diajak masuk kok. Bahkan akrab pula. Ada yang jadi menteri juga sekarang. Ini yang sekutu. Kenapa dipisah-pisahkan? Yes. Gitu. Memisahkan sekutu, memisahkan presiden dengan sekutunya, itu bukan menyelamatkan presiden, itu melemahkan presiden. Yes. Saya pikir
usaha untuk pecah belah Pak Prabowo dan Gibran hari ini terus berlanjut. Akan tetapi seperti kata Bang Hasan Nasbi bahwa Prabowo Jokowi itu adalah sekutu. Yang tidak mendukung Pak Jokowi saja Pak Prabowo kemarin saja dirangkul, apalagi yang mendukung penuh Pak Prabowo yang bisa dikatakan menentukan kemenangan Pak Prabowo, teman-teman ya. Jadi bisa saja terjadi Prabowo Gibran 2 periode. Itu bisa terjadi dalam perpolitikan kita, teman-teman. Kita next ke video Yang selanjutnya. dibikin oleh Ferry ini serius seperti itu nggak sih? Ya. Kabinet bayangan. Ada menteri Pak Ferry, menteri. Saya meragukan itu. Oke. Saya meragukan itu karena ya paling tidak ini siapa sih yang bikin? Ya Ferry pinter lah, kita hormati dia. Dia muncul di film ya. Yes, Dia Dirty Vote. Dirty Vote dia Dirty muncul. Vote. Dia juga sering diminta bicara di berbagai talk show di televisi misalnya kan. Tapi kemudian selain Ferry ini siapa lagi di kubu ini? Ada tim seleksinya itu ada Bivitri. Ada Bivitri Susanti. Bivitri Susanti, Yang ada Zainal Abidin Mokhtar. Zainal Abidin Mokhtar yang dari UGM. UGM. Terus ada satu lagi. Ada satu, saya lupa. Ya, oke. Pokoknya ada 3 itu tim seleksinya. Paling tidak 2 dari 3 itu. Iya. Itu ya sama karakternya dengan Kalau bahasa orang netizen itu satu kolam sama satu Ferry. kolam sama Ferry. Iya. Jadi kayak Ferry kenapa dia nggak ditunjuk jadi Menteri Hukum misalnya kan? Karena dia iya. Jadi Ya, Mensesnek kenapa jadi Mensesnek? Kan jadi nggak jelas Mensesnek. juga kan? Anda mau ngurus apa, Fer? Ngurus apa? Di Mensesnek itu. Berarti nggak Menteri meritokrasi juga Sekretaris dong. Negara. Dengar-dengar dia lagi galang dana ya. Saya mulai dengan ya. pernyataan ini kayaknya sih gimmick nih. Iya. Tapi setelah mengatakan ini gimmick, cobalah kita beri kesempatan lebih Kita serius. tunggu kebijakan mereka gitu. Iya. Sekalian presiden nih kali Om. Ini kan belum ada nih Oh, presiden bayangan. Enggak lengkap kayak ini kabinet tanpa kepala. Kabinet bayangan. Kabinet Kok nggak ada bayangan. presiden Nggak ada bayangan? presiden bayangan. Menurut saya Siapa yang menjadi presiden bayangan? Jangan kalian bilang Abah ya, hati-hati kalian ya. Mulai kalian. pertanyaan Anda tentang presiden tuh nggak usah lah ya. Nggak apa-apa, nggak ada juga. Kita tahu kok pemimpinnya Anies. Iya, karena si Juli Abang Ade sudah aku bilang jangan disebut itu. Abang Ade sebut juga. ini kayaknya bekas tim sesnya Anies Anies, Muhaimin. ya. Iya. Ya, kita tahu Jafari Amsar itu ya. Oh, iya. Kalau di antara Kelompok bertiga kalah itu kemarin. artinya Prabowo, Ganjar dan Anies ya mungkin paling dekat sama Anies lah. Yang dibikin oleh Ferry ini Udah Ferry setuju Ini Pak Menteri. Katanya udah dipanggil Pak Menteri sekarang. atau tidak mereka boleh naik ke atas panggung ngomong Prabowo anjing, Prabowo bangsat? Setuju atau tidak? Saya setuju. Nah, ini orang pintar kalau nggak ada adab yang luhur seperti ini. Masa dia setuju ada seorang anak muda mahasiswa naik ke atas mobil teriak Prabowo Prabowo teman-teman ya. Masa dia mengatakan saya setuju? Orang pintar tapi kehilangan adab ya. Ini teladan yang tidak bagus untuk dicontoh teman-teman ya. Ini dia seperti menormalisasi orang-orang yang maki-maki presiden, caci maki pemimpin. Ini apa yang dia mau sampaikan dengan kepintarannya yang luar biasa sehingga dia mau mensahkan anak muda yang kemudian teriak-teriak ngomong caci maki kepada personal seorang presiden Republik Indonesia yang seharusnya kita masyarakat suka atau nggak suka harus menjaga marwah seorang presiden Republik Indonesia karena itu pemimpin yang dipilih Tuhan teman-teman. Ngaco teman-teman. Untuk ya. dalam menghormati mereka. Nah, Ya dalam titik Panji pun tertentu sampai kurang heran, coba apalagi ulang. Pak Prabowo sendiri. Panji Udah pun sampai Ferry heran. setuju atau tidak mereka boleh naik ke atas panggung ngomong Prabowo anjing, Prabowo bangsat? Nah. Setuju atau tidak? Dengar. Saya setuju. Setuju. Untuk ngomong Dalam Prabowo menghormati mereka. Menghormati apa? Menghormati mereka. Come on, kritik mereka kita harus hormati 100%. Tapi kalau mereka mencaci maki, Anda seharusnya merasa yang lebih tua tegur kepada anak muda. Bukannya saya menghormati mereka karena saya menghormati mereka maka saya hormati mereka untuk mencaci maki presiden. Cacat logika kalau begini. Adabnya hilang. Ini yang dinamakan ini ya zaman edan kalau gini teman-teman ya. Ketika kasih itu mulai hilang, adab itu mulai terkikis dengan yang namanya normalisasi orang-orang yang mencaci maki. Ya? Ya dalam titik tertentu kurang apalagi Pak Prabowo sendiri menyebutkan itu di panggung. Enggak. dia nggak ngomong rakyat anjing, rakyat Nah, bangsat. Panji aja Dia tahu. dasmu. Nah semua ada juga itu yang kaki 4 itu. Rakyat anjing. Bukan rakyatnya nyebut kata-kata itu juga. Dia lagi ngomongin rakyat Indonesia diperlakukan seperti anjing. Udah Ferry jangan ngambil konteks keluar seakan-akan dia ngomongin rakyat anjing kan. Iya bahkan kata mau pun itu pun memprovokasi. nggak pantas di panggung. Ya Pak Menteri. Pak Dia Menteri. ngomongin anjing hewan bukan anjing makian. Nih, saya adalah orang yang paling sering ngeritik Prabowo. Setuju?
Maka saya Setuju, juga setuju. harusnya bersikap Paling adil. sering itu perlu digarisbawahi. Iya, iya. Karena saya merasa teman-teman di Tahu lah, daerah mungkin jauh jadi begini lebih- karena Di nggak stand jadi up deh. berkuasa ya. Kalau stand up. Mungkin jadi begini karena nggak jadi berkuasa teman-teman ya. Kayaknya terciptalah kabinet bayangan. Pak Menteri, tapi menjadi Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, tapi mengizinkan setuju ketika ada orang naik ke panggung caci maki presiden. Saya bersyukur Anda nggak jadi Mensesnek beneran, kalau nggak hancur negara ini. Hancur sama adab yang hilang, moral yang terkikis oleh zaman kebencian, terkikis oleh rasa sakit hati yang tidak pernah berhentinya teman-teman. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Ini adalah ruang diskusi publik. Ini adalah autokritik kita. Ini adalah kritik-kritik kita kepada orang-orang yang hari ini tampil tapi mau menormalisasi cara-cara caci maki yang kemudian dilabel sebagai kritikan. Ya tidak, tapi kita kritik dengan tajam orang-orang yang memberikan contoh yang tidak baik kepada generasi ini. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit, see you on the next video guys, and God bless. Bye guys.